jajaran pengurus Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025. Yang dihormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2020-2025 Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, seluruh wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua dari Jenderal, dan seluruh jajaran pengurus harian Majelis Ulama Indonesia periode 2020-2025, pimpinan ormas-ormas Islam, perwakilan dari perguruan tinggi dan pesantren, hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama atas nama pemerintah, ini saya jadi wakil presiden. Saya ucapkan selamat kepada segenap jajaran pimpinan MUI dan seluruh peserta Munas ke-10 MUI yang telah berhasil melaksanakan acara penting ini sesuai dengan rencana dan mandatnya. Saya juga bersyukur atas keberhasilan Munas ke-10 MUI ini dalam menetapkan susunan kepengurusan MUI periode 2020-2025 secara musyawarah dan menyepakati agenda kerja utama dari Majelis Ulama Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Pemerintah dan masyarakat memiliki harapan besar kepada MUI untuk terus menjalankan perannya yang sangat vital, yaitu sebagai khadimul ummah atau pelayan umat, sekaligus juga sebagai shadiqul hukumah, mitra pemerintah, dalam rangka juga melakukan upaya-upaya al-himayat wa taqwiyat wa tauhidat. Artinya himayat, menjaga agama, himayatuddin, dari upaya-upaya untuk mengecampingkan peran-peran agama, padahal mestinya juga menjadi agama adalah sumber inspirasi, merupakan juga landasan berpikir, dan merupakan juga kaedah penuntun di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga menjaga agama dari upaya-upaya penodaan agama. Yang kedua juga kita himayatul daulah, menjaga agama, menjaga negara dari upaya-upaya yang mencederai kesepakatan ittifaqat wataniyah, al-mitsaq al-watani, yang sudah menjadi kesepakatan nasional kita seluruh bangsa ini. Nah, yang himayat yang ketiga adalah himayatul ummah, menjaga umat daripada akidah menyimpang, daripada cara-cara bermuamalah yang tidak sesuai syariah, dari mengkonsumsi hal-hal yang tidak halal. Ini bagian daripada al-himayat yang dilakukan oleh Islam. Sedangkan wat-taqwiyat adalah penguatan agama, taqwiyatuddin, taqwiyatud daulah, penguatan negara dalam berbagai aspeknya. Dan yang ketiga adalah taqwiyatul ummah,
yaitu melakukan penguatan umat, pemberdayaan, baik melalui bidang ekonomi, pendidikan, dan juga yang lain-lain. Sedangkan tauhidat yaitu melakukan penyatuan. Pertama tentu tauhidul ummah, menyatukan umat dalam rangka mengeratkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Kemudian tauhid syab, menyatukan bangsa, yaitu dalam rangka menguatkan ukhuwah wataniyah, dan juga taqwiyatus syu'ub, menguatkan bangsa-bangsa seperti yang dilakukan oleh majelis ulama ketika kita mencari atau mensponsori adanya perdamaian di Afghanistan, dan mungkin nanti di berbagai belahan dalam rangka melaksanakan ukhuwah insaniyah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, kunci keberhasilan dalam melaksanakan peran tersebut adalah konsistensi pengurus MUI, istiqamah pengurus MUI di dalam menegakkan prinsip-prinsip mabda'nya dan garis-garis organisasinya, khidbahnya, yang telah menjadi tradisi para pengurus MUI dari masa ke masa. Selama kedua prinsip itu menjadi pedoman, maka insya Allah kepercayaan atau trust masyarakat dan pemerintah akan terus terjaga. Dan untuk itu saya berharap dan mendoakan agar pimpinan dan seluruh jajaran pengurus MUI periode 2020-2025 selalu istiqamah, termasuk saya yang ada di dalamnya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, dunia saat ini sedang menghadapi situasi sulit, krisis ekonomi dan beban sosial yang berat melanda hampir semua negara di dunia, termasuk negara kita yang tercinta, sebagai akibat daripada wabah COVID-19. Dana Moneter Internasional IMF menilai krisis ini merupakan krisis paling parah dalam sejarah, a crisis like no other. Beban sosial dan ekonomi yang berat itu tentu sangat dirasakan masyarakat dan khususnya umat, sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar biasa atau extraordinary untuk menghadapinya, baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi, agar kondisi segera pulih, membaik, serta bangkit kembali. Pemerintah juga telah melakukan berbagai langkah antisipasi, mulai dari pengadaan melalui kerjasama internasional maupun memproduksi sendiri. Aspek-aspek yang terpenting dari upaya ini, selain memastikan ketersediaan vaksin dan kesiapan logistik serta pelaksanaan vaksinasinya, nanti adalah memastikan keamanan, kemanfaatan atau kemanjuran dan kehalalan atau kebolehan untuk digunakan. Dalam kaitan ini saya menyampaikan apresiasi kepada MUI yang sejak tahap awal telah aktif bersama instansi terkait untuk melakukan proses audit tentang kehalalan vaksin COVID-19. Saya juga telah meminta agar ketetapan atau fatwa MUI tentang kehalalan atau kebolehan digunakannya vaksin COVID-19 dapat terbit sebelum vaksin diedarkan, sebelum dilakukan vaksinasi. Dalam waktu tidak lama lagi, insya Allah vaksin COVID-19 akan tersedia dan siap untuk diberikan kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Program vaksinasi COVID-19 dengan skala sangat masif dari segi jumlah, sebaran wilayah, dan waktu pelaksanaan serentak belum pernah dilakukan atau dilakukan sebelumnya, baik di Indonesia maupun di negara lain di dalam sejarah. Kegiatan yang sangat krusial ini insya Allah akan mulai kita laksanakan pada awal tahun depan. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak MUI dan segenap ormas, lembaga keagamaan, para pemuka agama, serta tokoh masyarakat untuk turut serta bersama pemerintah membangun kesadaran, kesiapan, dan dukungan seluruh masyarakat akan pentingnya vaksinasi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, sebagai lembaga yang menjadi panutan bagi umat, sekaligus sebagai imam kelembagaan, ini dari istilah dari imamah institusionaliyah, karena ketika kita mencari imamah Islamiyah, ternyata belum ada orang yang mampu tampil sebagai imamah saksiyah menjadi imamnya umat Islam. Yang ada itu baru imamah Nahdiyah, imamnya NU, imamah Muhammadiyah, imamah FPIyah, imamah Persisiyah, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, maka harus ada imamah di dalam rangka tansyiqul harakah, melakukan gerakan-gerakan yang terkoordinasi, dan salah satu alternatifnya adalah adanya imamah institusionaliyah, yaitu imam kelembagaan. Yang jadi imam bukan orang tapi lembaga, dan lembaga yang paling memenuhi kriteria untuk menjadi imamah institusionaliyah adalah Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena itu, MUI sebagai imam kelembagaan bagi segenap ormas Islam Indonesia, saya berharap MUI mampu memberikan contoh dan teladan dalam manifestasikan karakter dan sikap organisasi, terutama dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan sebagai tenda besar yang kita sebut sebagai tenda besar, mengayomi, melindungi, dan menggerakkan dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan umat serta keutuhan bangsa yang berbineka tunggal ika. Karena bagi negara kita, keberagaman adalah sumber kekuatan. Dari NKRI serta Pancasila yang merupakan sebagai bagi kita adalah al-mitsaqul watani yang wajib kita jaga dan hormati bersama. Untuk itu saya selaku Wakil Presiden dan juga sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, benar-benar ingin menitipkan ada beberapa hal yang saya nilai penting. Ada 3 hal yang penting. Pertama, MUI harus terus teguh dalam menjaga dan mendorong pengarus utamaan Islam wasatiyah. Ini komitmen yang harus terus dijaga, yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara moderat, tawassut, tidak berkelebihan, ifrat, dan tidak juga berlaku masa bodoh, tafrid, dan tidak rigid dalam berpikir, tasyaddudi, tidak terlalu longgar, permisif, tasawuli. Komitmen untuk tetap menjadikan Islam wasatiyah sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak ini harus tetap menjadi pedoman dalam setiap kiprah MUI di masa yang akan datang.
Yang kedua, MUI harus terus melakukan upaya-upaya pembenahan dan perbaikan. Prinsip yang bisa dijadikan landasan yang sering saya sampaikan, yaitu al-islah ila ma huwa al-aslah thumma al-aslah fal-aslah. Artinya melakukan perbaikan menuju yang lebih baik secara terus-menerus, melakukan continuous improvement. Jadi perbaikan yang berkelanjutan. Melalui upaya perbaikan secara berkelanjutan tersebut diharapkan MUI semakin lebih baik dalam menjalankan fungsinya, terutama fungsi sebagai pelayan umat, khadimul ummah, dan fungsi dalam rangka mitra pemerintah, sadiqul hukumah. Yang ketiga, MUI agar terus mendukung dan mengawal pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan basis dan tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar umat dan telah menjadi bagian integral dari struktur perekonomian nasional. Sekarang sudah menjadi kebijakan daripada pemerintah. Hadirin yang berbahagia, saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan menyampaikan sekali lagi ucapan selamat kepada para pimpinan MUI terpilih untuk periode 2020-2025. Semoga sukses dan tetap amanah dalam menjalankan mandat yang telah diberikan. Yang tadi oleh Ketua Umum sudah dinyatakan ini amanat besar, karena MUI ini memang menjadi sesuatu yang sudah diwariskan oleh para pendiri yang terus berlanjut, dan kita menjadi pelanjut, dan saya sudah melakukan itu, dan sekarang tanggung jawab ini ada di Al-Mukarram, yaitu Ustadzul Akhyar sebagai komandan operasi lapangan, yang mudah-mudahan ini akan membawa keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucap alhamdulillah ya rabbil alamin, secara resmi Munas ke-10 MUI saya tutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, lindungan, dan rahmatnya kepada kita bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. In uridu illa al-islah wa taufiqi illa billah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua MUI terpilih periode 2020-2025. Terima kasih. Berikutnya Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 1, 2, 3. Baik, kemudian baik, terima kasih. Selanjutnya 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan 2, 3. 2, 3.